Yo guys, kembali lagi barengan sama gua Audi Ramantio di Audibal, Audi Diskusi Abal-Abal. Kali ini kita ngebahas soal Copa America yang sepertinya kompetisi yang satu ini diabaikan sekali ya sama fans sepak bola dunia karena barengan sama Euro. Sebenarnya gini, dari awal waktu Copa America tuh bikin kebijakan untuk mengganti tahun ganjil ke tahun genap buat ngadain Copa America itu udah tanda tanya banget ya. Karena udah tahu kalau di tahun genap itu ada Euro. Mereka itu kan dulu kan selalu di tahun ganjil. 2007, 2011, 2015, 2019. Ya kan? Tapi akhirnya udah habis 2019, ya mereka main lagi 2020 ya kan. 2021 sih sebenarnya mainnya ya. Cuma itu kan tajuknya tuh Copa America 2020 gitu. Jadi agak heran juga gitu kan kenapa mereka ganti ke tahun genap padahal udah tahu ada Euro, dan Euro itu tuh exposure tuh tinggi sekali dibandingin Copa America gitu kan, karena tim kuatnya lebih banyak di Euro dibandingin Copa America. Copa America mungkin fans sepak bola secara umum ya taunya kan Argentina sama Brazil, nggak tahu tuh Uruguay, nggak tahu tuh Kolombia, apalagi Amerika sama Kanada itu nggak ngerti gitu kan, Meksiko gitu kan, bahkan nggak dianggap tim gede itu kan, mereka kan paling ya tim-tim kuda hitam gitu. Well, cuma memang kalau di persaingan Amerika Selatan itu memang agak unik ya. Jadi Argentina sama Brazil tuh nggak selalu mendominasi gitu kan. Kadang-kadang Uruguay, Chili, Kolombia gitu-gitu kan yang juara gitu, yang juara yang masuk final itu. Bukan Argentina Brazil, nggak selalu Argentina Brazil sih gitu kan. Ya mungkin pas 2021 kemarin aja tuh kebetulan tuh Argentina Brazil. Tapi selebihnya kan Chili gitu kan yang juara pernah tuh kan, yang 2015 sampai 2016 kan bikin Messi nangis itu. Oke, gue mau ngebahas Copa America, Argentina lawan Kolombia. Jadi di laga ini nih, nah ini gue mau sedikit ngebandingin ya antara laga final Copa America sama laga finalnya Euro. Jadi kalau laga finalnya Euro itu kelihatan banget memang Euro ini orang kalau bilang terlalu taktikal, terlalu teknikal ya kan, taktis banget gitu kan, mainnya kayak robot ya, emang bener gitu kan. Apalagi di Euro tuh entah kenapa rulesnya strict banget gitu kan, protes dikit kuning, marah-marah dikit kuning gitu kan. Kalau di Copa America enggak, masih kayak sepak bola yang agak zaman dulu gitu kan. Mainnya tuh tarkam, ya jujur aja, Copa America tuh lebih kebanyakan main tarkam lah dibandingin main tactical. Main fisik banget, main fisik, skill individu banget lah. Pokoknya nggak sepak bola indah banget lah gitu kan. Pokoknya kalau penganut sepak bola indah dan menghibur, gak usah nonton Copa America ya, gak ada menghiburnya ya untuk segi permainan ya, dari segi permainan. Tapi ya namanya hiburan itu kan tidak nih, fans sepak bola menikmati sepak bola itu kan tidak selalu dari sisi permainan yang menghibur, tapi ada drama-drama ya kan, berantem protes gitu kan. Nah itu di Copa America ada tuh yang kayak gitu termasuk di final ini. Jadi di final Copa America itu masih mainnya tuh main fisik, skill individu, tarkam, drama-drama, guling-guling di lapangan, terus protes-protes ke wasit, antar pemain berantem, ya masih ada kayak gitu-gitu, dan tidak di kartu kuning. Ini mereka kayak gitu-gitu tuh ya, nggak di kartu kuning. Coba lu, ada tuh di mana Lionel Scaloni itu benar marah banget ke wasitnya gitu kan, marah banget ke wasitnya waktu pas Di Maria tuh dilanggar cukup keras tapi nggak dikasih foul. Wah marah banget ya. Itu kalau di Euro tuh, Lionel Scaloni dikasih kartu merah, marah-marah kayak begitu tuh. Tapi di Copa America enggak gitu kan. Makanya kalau menurut gua sedikit lebih menghibur dari segi dramanya, bukan dari segi permainannya gitu kan. Permainannya itu ya tarkam. Orang sampai extra time aja masih 0-0, golnya aja baru datang di babak kedua extra time, yaitu golnya Lautaro banget itu, golnya Lautaro, seorang striker yang biasa dia lakukan di Inter Milan, memanfaatkan celah gitu di lini pertahanan. Kalau menurut gue tuh golnya Lautaro itu di pertandingan final Copa America ya, itu kayaknya pemain Kolombia udah habis konsentrasi dan stamina deh. Kelihatan banget capek, kelihatan banget Kolombia tuh pemainnya udah capean banget itu.
Dia bahkan Lautaro udah tahu itu seorang Lautaro Martinez ya, tapi nggak dijaga ketat. Dia dibawa bola, nggak ada yang nempel. Dia dikasih ruang sebesar itu untuk shooting, ya gol lah ke Lautaro gitu kan, top skor Serie A. Kayak gitu kalau nggak gol, wah itu udah Darwin Núñez KW kali itu. Anyway, si Darwin Núñez tuh mainnya bagus tuh di Copa America ya. Paling nggak golnya oke lah gitu kan dibanding Liverpool. Anyway ya, balik lagi ke topik final Copa America. Jadi menurut gua di final itu ya memang lebih banyak drama dari segi berantem, protes-protes ya gitu. Tapi menurut gua semenjak UEFA tuh ngasih peraturan seketat itu di pertandingan Euro, yang kayak gini-gini jadi hilang, jadi kayak agak kurang ada sisi-sisi dramatisnya gitu kan. Sayang aja gitu sepak bola dulu itu kan selain karena pertandingan yang seru, permainannya atraktif gitu, ya itu ada sisi drama-drama protes, guling-guling, terus berantem antar pemainnya gitu. Itu seru tuh kayak gitu-gitu tuh ya. Dan di final ini, ini gua yakin pasti trending banget dan bakalan ramai banget ya, dimana video si Messi bener-bener nuangis itu yang namanya Lionel Messi itu. Kayak mungkin orang kalau ngelihat Messi nangisnya sampai kayak begitu waktu dia cedera, ditarik keluar, terus dia tuh kayaknya tuh dia udah mikir ini pertandingan terakhir gue nih, gue udah nggak mungkin lagi main Argentina abis itu, karena kelihatan banget guys, Messi itu udah nggak sekuat itu sebenarnya main di level intensitas tinggi kayak Copa America. Ya jadi eranya dia dan Ronaldo itu udah selesai. Messi itu cetak cuma 1 gol di Copa America, itu pun lewat ngedeflect tendangan pemain temennya gitu, bukan lewat set play dia giring bola atau shooting dari luar kotak penalti, free kick yang golnya tuh Messi banget, enggak gitu kan. Jadi kalau Messi nggak dapat gol itu ya gue yakin nasibnya kayak Ronaldo aja itu, nggak ada gol sama sekali ya, tapi bedanya dia juara, Ronaldo enggak gitu. Anyway, tapi ya kelihatan banget di pertandingan final itu Messi itu bener sebenarnya udah nggak kuat dia main di pertandingan kayak begini gitu kan. Makanya dia tuh bener nangis banget gitu kan, karena dia mikir itu mungkin pertandingan terakhirnya dia sama Argentina gitu kan. Usia dia udah 37 gitu, udah nggak kuat dia main-main di level-level kayak begitu. Dan Argentina bisa kok menang tanpa Messi, bisa kok mereka bermain lebih menyerang. Ya buktinya masuk Nico Gonzalez gantiin Messi, ya serangan mereka jadi lebih variatif, lebih berbahaya. Ternyata Nico Gonzalez itu bisa itu memberikan tusukan-tusukan ke kotak penalti, ya kan, memberikan kejutan ke lini pertahanannya Kolombia. Entah atau dia nongol di situ, terus ngancem gawang Kolombia gitu. Ya Argentina udah bisa dia hidup tanpa Messi itu bisa. Seperti halnya Portugal hidup tanpa Ronaldo itu sebenarnya mereka bisa gitu. Jadi untuk final ini dari segi permainan tidak ada yang baik yang dibahas ya, karena memang lebih ke sisi drama dan tarkamnya gitu. Tapi ya menurut gua ini final yang seru, bukan dari sisi permainan tapi dari sisi dramanya. Dan ini mungkin jadi pertandingan terakhirnya Messi untuk Argentina. Dan yang jelas Di Maria menyatakan pensiun setelah final ini, dan dia pensiun dengan cara yang sangat terhormat dengan trofi Copa America. Back to back ya, mereka juara lagi gitu. Jadi ini menarik ya, di finalissima nanti Spanyol akan ketemu sama Argentina. Kalau Messi memang masih main, ya kan, wah itu seru tuh, dia ketemu sama Lamine Yamal, ya kan. Kan Lamine Yamal dulu waktu zaman masih bayi pernah dimandiin tahu sama Messi. Itu kan foto viral banget tuh. Gila ya, secepat itu loh waktunya tuh Messi dengan rambut gondrongnya mandiin Lamine Yamal yang masih bayi gitu. Kocak sih, kalau ketemu sih mereka berdua ya, luar biasa. Barcelona connection, La Masia connection, so itu patut dinanti. Oke, itu aja yang bisa gue bahas dari final Copa America, dan kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa untuk like video ini, tulis di kolom komentar ya gimana menurut lo Argentina, atau lo bisa komentar apapun ya tentang sepak bola. Oh iya, untuk video yang sebelumnya, yang Spanyol juara Euro, gue udah bikin artikel analisis
perubahan gaya permainan Spanyol di IDN Times. Jadi lu bisa lihat di kolom description, gue taruh lagi linknya di description video ini ya, gue lupa mention di video sebelumnya, jadi lu bisa baca lebih lengkap. Gue nulis di situ ada 3 yang berubah dari gaya permainan Spanyol, tapi gue cuma bahas 1 di video yang sebelumnya. Ada 2 lagi itu. Jadi lo bisa baca di artikel IDN Times ya. Jangan lupa untuk share video ini ke grup WA, ke media sosial ya, biar bisa kita diskusi nih bareng-bareng ya mengenai sepak bola. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Gue Ada Ramantio, pamit undur diri dan bye.